Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama dengan sejumlah jajarannya untuk membahas antisipasi dan juga kesiapan dalam menghadapi ancaman fenomena iklim El Nino di Istana Merdeka Jakarta. Untuk menghadapi fenomena El Nino, pemerintah telah berkoordinasi dan melakukan sejumlah langkah antisipasi sejak bulan Februari hingga April. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati memprediksi ancaman El Nino akan mengalami puncak pada Agustus dan September. Menurutnya, intensitas El Nino diprediksi lemah hingga moderat, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan air atau kekeringan, serta produktivitas pangan hingga berdampak pada ketahanan pangan. Dwi Korita menjelaskan meskipun saat ini Indonesia sudah masuk musim kemarau, tetapi potensi terjadinya bencana hidrometeorologi atau banjir masih tetap ada. Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk menyiapkan skenario terburuk menghadapi puncak El Nino pada Agustus dan juga September. Presiden mengingatkan potensi masalah produksi pangan, terutama soal beras yang jadi hajat hidup rakyat. Usai rapat terbatas, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan stok beras aman tetapi tetap harus waspada. Sampai Juli, Indonesia sudah panen padi lebih dari 800.000 hektar. Syahrul juga menyebut Agustus nanti masih ada panen lebih dari 800.000 hektar. Syahrul pun mengklaim stok beras tanah air berlebih yakni lebih dari 2 juta ton. Meski stok berlebih, kata Mentan, Presiden meminta agar produksi bisa dioptimalkan. Mentan menambahkan cadangan beras pemerintah harus tetap dijaga di gudang-gudang Bulog dengan jumlah di atas 1 juta ton. Mentan mengatakan estimasi dampak El Nino di atas kertas memang lebih kecil apabila dibandingkan pada masa musim banjir lalu yang luasan lahan terdampak lebih luas. Mentan menyebut dari 10 juta hektar lahan padi, imbas El Nino sampai saat ini cuma 70.000 hektar. Guna menghadapi ancaman El Nino sekaligus memberdayakan para petani dan pelaku perkebunan, Dewan Koperasi Indonesia dan juga Induk Koperasi Pedagang Pasar Inkopas bekerja sama dengan Sinolip dan juga C-Simlab mengembangkan perkebunan terpadu di Indonesia. Ketua Umum Inkopas Yudianto Tri menjelaskan kerjasama ini akan mengembangkan pertanian dengan komoditas utama jagung, sorghum, tebu, singkong, dan potensi tanaman unggulan lain menyesuaikan dengan kondisi tanah dan cuaca di daerah setempat. Yudianto juga menambahkan tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mengelola lahan perkebunan secara optimal dan memberikan hasil ekonomi secara maksimal khususnya kepada seluruh pemangku kepentingan baik kepada koperasi, anggota koperasi, petani, dan juga UKM. 50.000 hektar itu untuk satu lokasi siap, kita minimum yang kita harapkan kita bisa kelola ke depan itu adalah 300 sampai dengan 500.000, itu minimum. Artinya dari teman-teman Sinolip sudah bisa menyiapkan benar. Oke, bagaimana kalau ini nanti 300.000, 500.000 ataukah 1 juta hektar, siap nggak? 50.000